Hidup buruh! Hidup buruh! FSBMI! 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 Yang mau berjuang teriak hidup buruh! Hidup buruh! Yang mau berjuang teriak hidup buruh! Hidup buruh! Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh! Hidup buruh! Pasalnya adalah pasal 88. Di sana ditetapkan yang namanya UMP, UMK, dan UMSK. Undang-Undang 13 tahun 2003 diperbarui lagi dengan namanya PP 78 tahun 2015 yang memang sampai saat sekarang kita masih tolak. Di dalam PP tahun 78 tahun 2015 pasal 46 juga menyatakan hal yang sama, struktur upah UMP, UMK, dan UMSK. Ada lagi sekarang peraturan Menteri Tenaga Kerja, kita singkat Permenaker nomor 7 tahun 2020. Ini juga sama, bagaimana mengatur UMK dan UMSK. Kawan-kawan semua, pemerintah menetapkan dalam hal ini Gubernur Jawa Barat adalah UMP, upah minimum provinsi. Kemudian Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil pun menetapkan yang namanya UMK. UMK kepanjangan adalah upah minimum kota atau kabupaten. Di dalam UMK tidak dibagi-bagi secara detail dari jenis kelompok usahanya, kawan-kawan. Mau garmen, mau tekstil, mau otomotif, mau elektrik, elektronik, mau logam, sama semua. Kemudian kita membuat namanya UMSK, upah minimum sektor kabupaten atau kota. Di UMSK ini baru diperjelas secara detik berdasarkan masing-masing sektor usaha. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah dari daftar KBLI. Apa itu KBLI? Ada yang tahu? Klasifikasi besar lapangan usaha Indonesia. Di dalam daftar KBLI itu ada nomor induk perusahaan yang disingkat NIPER, atau ada SIUP, surat izin perusahaan. Kemudian ada jenis usahanya, ada nomor jenis usahanya. Klien masuk yang mana? Silahkan berunding antara pihak manajemen dengan pihak serikat pekerjanya, menentukan sesuai dengan NIPER-nya, SIUP-nya, berdasarkan klasifikasi jenis usahanya. Setelah daftar KBL itu jadi, maka juga dilakukan perundingan terkait dengan UMSK. Angka besaran UMSK idealnya lebih besar daripada UMK. Nggak mungkin UMSK sama dengan UMK. Yang ada UMSK lebih besar daripada UMK. Kemudian kawan-kawan, kenapa kita juga menetapkan di Purwakarta khususnya untuk UMSK diserahkan perundingan bipartit antara serikat pekerja, dalam hal ini PUK, dengan pihak manajemennya. Karena kita menghindari adanya nanti ke depan PTUN atau gugatan balik yang dilakukan oleh pengusaha kepada pemerintah, kepada serikat pekerjanya karena menetapkan angka besaran UMSK. Kawan-kawan, yang terjadi di Kerawang tahun lalu sebanyak 37 perusahaan melakukan PTUN kan kepada pengusaha, kepada pemerintah tentang besaran nilainya. Purwakarta tidak seperti itu. Kita serahkan perundingannya bipartit antara PUK dengan pihak manajemen. Setelah dapat kesepakatannya, itu kita resmikan menjadi UMSK. Kenapa?
sekali lagi menghindari nanti adanya gugatan dari pihak pengusaha kepada pemerintah. Kalau dilakukan gugatan, pengusaha bakal duitnya keluar banyak, nyewa pengacara, mondar-mandir ke pengadilan negeri, ya enggak? Kan harusnya pihak manajemen paham nih. Cuman nggak tahu manajemennya pihak klien mengerti nggak struktur upah yang ada di Indonesia, dan kemudian kenapa kita Purwakarta melakukan hal seperti ini. Kawan-kawan, sekarang tertinggal 3 kabupaten yang belum store rekomendasi UMSK. Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerawang, dan kita Kabupaten Purwakarta. Purwakarta masih tersisa 2, yaitu Layan dan Java. Kalau kita setorkan saat sekarang, dan bisa kita setorkan bawa ke kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi di bawah naungan DPPRO, Dewan Pengupahan Provinsi, untuk kemudian dikaji dan kemudian terakhir direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, itulah menjadi acuan UMSK-nya kawan-kawan yang ada di Purwakarta dan daerah lain di Jawa Barat. Nah, masalahnya manajemen PT Lion paham nggak tentang hal ini? Ini kan jadi masalah ketika mereka berpikir tentang UMK sudah ada dan mereka berpikir tentang acuannya adalah UMK, ya nggak akan dapat UMSK, padahal mereka sudah masuk dalam UMSK. Ketika menetapkan Lion, Java, dan PT-PT perusahaan-perusahaan yang lain masuk dalam sektor unggulan, masuk dalam UMSK, itu hasil dari kajian Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya ada perwakilan Apindo, ada perwakilan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, ada perwakilan Serikat Pekerja, ada akademisi. Ketika mereka melakukan survei, menentukan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C layak untuk menjadi sektor unggulan, mereka hadir dan datang ke perusahaan-perusahaan untuk memastikannya. Dan kemudian sekitar akhir Desember hasil kajiannya itu selesai, dan awal tahun 2020 kajian itu diberikan kepada pihak perusahaan-perusahaan. Kalau pihak perusahaan tersebut berkeberatan, kenapa nggak dari awal minta direvisi ke Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta terkait penetapan mereka menjadi sektor unggulan? Kenapa sekarang ketika kita kejar-kejar untuk berunding, untuk menentukan UMSK, kesannya berkelit, bilangnya nggak mampu? Karena kondisi pandemik COVID-19, semua perusahaan juga sama, mayoritas juga berimbas karena COVID-19. Tapi kenapa nggak dari awal, ketika mereka mendapatkan informasi dari Disnaker Kabupaten Purwakarta bahwanya perusahaan tersebut masuk sektor unggulan? Kawan-kawan, sekilas tadi itu ada kuliah umum, kelas terbuka buat kawan-kawan semua, dan khususnya juga buat pihak manajemen PT Lion dan juga PUK. Kita kondisinya saat sekarang, yang kita tahu di dalam ada teman-teman Serikat Pekerja seluruh Indonesia LEM, SPLC LEM. Kita berharap mereka bisa mewakilkan dan mereka bisa berunding kemudian menetapkan UMSK. Syukur-syukur mereka bisa ngajak kita, perwakilan dari PUK, SPL, FSPMI, PT Lion juga terlibat dalam perundingan. Dan kami juga meminta kepada pihak keamanan, baik TNI atau Polri, siapapun yang bisa memfasilitasi kami dari perangkat untuk bertemu dengan pihak manajemen Lion, dan kami akan menjelaskan kembali bagaimana struktur upah yang ada di Indonesia dan bagaimana struktur upah yang ada di Purwakarta khususnya, kawan-kawan. Memang PT Lion ini belum lama bermigrasi dari Jakarta ke daerah Purwakarta. Dan ini juga yang kita sangat sayangkan, kawan-kawan. Ada pengurus PUK, SPL, PT Lion pun yang dimutasi dari Purwakarta kembali ke Jakarta. Ketika dari Jakarta ke sini, mereka dapat kompensasi.
Mereka dapat surat menyurat yang detail dan lengkap. Tapi kembali ketika mereka di sini dan dimutasi kembali ke Jakarta, mereka hanya dapat selembar surat dan tanpa kejelasan uang kompensasi. Ini yang juga kita patut pertanyakan kepada pihak manajemen PT Lion, kawan-kawan. Kawan-kawan yang hadir hari ini kira-kira mengerti tadi ya? Mengerti nggak? Jangan sampai nanti bubar juga bingung mau ngapain. Dan khusus buat teman-teman yang hari ini solidaritas dan di PUK-nya atau di perusahaannya belum dapat UMSK-nya, jangan berkecil hati. Kita masih terus berjuang, kawan-kawan. Ada PT Wintek, ada Bata, mana NSS, dan yang lain sebagainya yang belum dapat. Dan kita ngincer itu Indorama, Indobarat, itu perusahaan udah bertahun-tahun ada di Purwakarta. Tiap waktu itu perusahaan berkembangnya kan pesat. Kalau kita dari jalan tol melihat banget itu besarnya gede perusahaan. Tapi kenapa tidak bisa UMSK? Jadi kawan-kawan, mohon dimengerti apa yang kita lakukan hari ini, perjuangan kita hari ini, semua demi kita bersama, kawan-kawan. Harapannya tahun-tahun ke depan, waktu-waktu ke depan, buat kawan-kawan yang belum bisa masuk ke UMSK, kita akan berjuang bersama-sama agar bisa masuk ke UMSK, kawan-kawan. Ini kan sudah diputuskan dalam kajian BPK bahwa termasuk sektor unggulan, tetapi sampai hari kemarin manajemen tidak bersedia untuk memberikan besaran upah minimum sektoral. Karena itu hari ini kami datang itu untuk mendorong supaya kami bisa disepakati besaran UMSK di atas daerah. Alhamdulillah hari ini sekarang lagi ada pertemuan tadi dilakukan oleh ada yang baik. Kita memang tidak mengganjal rekomendasi upah minimum karena tinggal dua lagi, Kota Lion dan Java, sehingga rekomendasi bisa dibuat oleh bupati dan dikirimkan ke Oke, Pak. Selanjutnya, seandainya hasil perundingan hal ini tidak menemui titik temu, apakah yang akan dilakukan atau apakah langkah yang akan diambil oleh SPMI Purwakarta? Kita sudah mengirim surat perhitungan hasil 3 hari ke depan. Selasa atau Kamis tentunya ini akan kita dijalani. Tapi kalau misalkan sampai hari Kamis belum juga ada hasil yang baik, kita akan coba minta kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Purwakarta menetapkan besarannya dengan menggunakan diskresi beliau sebagai bupati. Tentunya dengan pertimbangan sebaik memberatkan ya terbaik buat masyarakat. Oke, Pak Ade. Terus harapan SPMI setelah seandainya nanti juga hari ini telah membuahkan hasil, apakah harapan SPMI terhadap PT Java yang kemungkinan saat ini belum disambangi? Harapan kita semua perusahaan, khusus Java, dan termasuk sektoral, termasuk bagian sektor unggulan yang belum sepakat, ya bersemangat lah. Kita nggak intervensi juga besarannya, tapi itu diinginkan supaya ada